Halo semua, dan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita komik yang berjudul God Slayer. Seorang pria terlihat sengaja membiarkan tubuhnya tenggelam ke dasar air. Entah permasalahan apa yang sudah menimpanya, sehingga membuat ia tampak kehilangan hasrat untuk hidup. Di saat yang bersamaan, terlintas beberapa kenangan acak di benaknya. Memori tersebut memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobil, dan kemudian mengalami kecelakaan hebat. Pria itu mengira jika dirinya akan segera mati tenggelam. Namun tidak lama kemudian, sepasang tangan tampak berusaha meraihnya. Dan ternyata pria dan gadis tersebut hanya sedang mengikuti praktek renang yang diadakan oleh guru mereka. Pria malang itu tampak tidak diterima di lingkungannya. Entah apa penyebabnya, banyak dari mereka yang secara terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaan mereka terhadap pria tersebut. Tetapi beruntung, ia masih memiliki UR yang selalu berada di sampingnya, dan bahkan seringkali menjadi pelindung yang siap sedia membungkam orang-orang yang hendak berkata kasar kepada dirinya. Semua orang seolah bersikap baik kepadanya pada saat UR berada di sampingnya. Namun Beiming tahu bahwa semua itu hanyalah topeng belaka. Ketabahan Beiming memang sudah terbentuk sejak lama. Bahkan sewaktu kecil, Beiming juga sudah sangat akrab dengan perlakuan yang tidak pantas dari teman-temannya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, tidak hanya teman-temannya, bahkan keluarganya sendiri juga berlaku sama seperti itu kepada dirinya. Dahulu sosok Beiming sangat dikagumi di kalangan pelajar sekolahnya, karena tim basket yang ia pimpin seringkali lolos ke ajang bergengsi mewakili sekolahnya. Namun semua itu hanyalah kenangan indah masa lalu. Jangankan dikagumi, kini dirinya bahkan dianggap sebagai sampah oleh mantan rekan timnya sendiri. Kehidupan normal Beiming mulai berubah ketika tangan dan kakinya harus diamputasi karena kecelakaan parah yang ia alami bersama mendiang ibunya. Sejak saat itu, Beiming merasa dunia terasa sangat kejam terhadap dirinya. Seperti biasa, UR selalu setia menunggu Beiming pada saat jam sekolah berakhir untuk pulang bersama. Di perjalanan pulang, Beiming mengatakan kepada UR untuk berhenti bertindak sebagai pelindungnya pada saat di sekolah. Sebab Beiming tidak ingin UR juga diperlakukan sama seperti dirinya. Perkataan tersebut membuat UR teringat kenangan ketika dirinya dan Beiming masih kecil. Sebagai seorang pria, Beiming selalu ingin terlihat sebagai pelindung di hadapan UR. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Langkah Beiming dan UR tiba-tiba terhenti ketika sekelompok berandal berusaha memalak mereka. Meski Beiming sudah mengatakan jika dirinya tidak punya uang dan juga barang berharga, namun para berandal itu sama sekali tidak memperdulikannya. Mereka bahkan menggunakan UR sebagai sandera untuk mengancam Beiming. Lalu terdengar sebuah suara dari para berandal itu, yang mengatakan jika mereka akan melepaskan Beiming dan UR, asalkan Beiming mau melepaskan semua pakaian yang ia kenakan. UR tentu saja tidak terima jika Beiming harus melakukan hal bodoh tersebut. Namun Beiming lebih memilih menurut, karena ia tahu mereka berdua tidak akan menang jika memaksa bertarung dengan para berandal itu. Dan biadabnya, para berandal tersebut tidak menepati janjinya. Setelah mengambil uang jajan milik Beiming, mereka juga mengambil paksa lengan dan kaki buatan yang melekat di tubuh Beiming. Melihat hal tersebut, UR pun tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat ia melesatkan pukulannya dan berhasil menjatuhkan salah seorang berandal itu. Namun aksi heroiknya pun harus terhenti, karena para berandal tersebut memanfaatkan kelemahan Beiming untuk mengancam UR. Dengan cepat para berandal itu langsung menangkap UR dan menghempaskan tubuhnya ke tembok jalan. Seketika terbesit di benak para berandal itu untuk melakukan tindakan tidak senonoh terhadap UR. Dalam situasi seperti itu, Beiming merasa jika dirinya sangatlah tidak berguna, karena sebagai seorang pria, ia bahkan tidak bisa melindungi UR dari para berandal tersebut. Meski begitu, Beiming tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melawan balik, walaupun ia tahu kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. Dan benar saja, sebuah benda tipis dan dingin terasa menusuk ke badannya. Mata Beiming pun terbelalak ketika mendapati sebuah pisau sudah menancap di perutnya. Luka tusuk tersebut tentu saja menyebabkan pendarahan yang sangat hebat, hingga membuat Beiming jatuh tak sadarkan diri. Di saat seperti itu, lagi-lagi kenangan kelam Beiming pun muncul kembali. Beiming merasa sangat tidak berguna karena tidak bisa menyelamatkan ibunya pada saat itu. Beiming sungguh tidak menyangka karena kelemahannya, kini kejadian serupa harus terulang kembali kepada UR, yang merupakan satu-satunya orang yang peduli terhadap dirinya pada saat ini, dan selalu ada di samping Beiming pada saat susah maupun senang.
Di saat bersamaan, terlihat sebuah kilauan cahaya yang muncul di langit, dengan sangat cepat turun ke bumi dan melesat ke arah Beiming. Semua orang pun dibuat kaget, termasuk Yu'er yang menyaksikan langsung kejadian aneh tersebut di depannya. Beiming yang semula sudah sekarat, kini perlahan terlihat bangkit kembali setelah cahaya aneh tersebut mengenai dirinya. Tidak hanya itu, Beiming kini terlihat seperti memiliki kekuatan aneh yang menyelimuti dirinya. Suasana semakin terasa menyeramkan karena Beiming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ditambah parasnya yang kini tidak tampak seperti manusia normal. Dan tiba-tiba, Beiming menggunakan kekuatan mistis tersebut untuk mengambil tulang lengan dari salah seorang berandal yang berada di hadapannya. Sontak semua orang pun dibuat ketakutan atas tindakannya tersebut. Dan tidak disangka, ternyata di antara berandal itu ada sosok setan yang sedang menyamar menjadi manusia. Setan itu berusaha meminta maaf kepada Beiming atas kesalahan yang sudah ia lakukan sebelumnya. Namun Beiming sama sekali tidak meresponnya. Dan ia lebih memilih untuk menelan setan tersebut menggunakan kekuatannya. Setelah itu Beiming perlahan berjalan mendekati Yu'er yang sedang ketakutan. Karena Yu'er tahu tubuh Beiming sedang dikendalikan oleh sesuatu yang sangat kuat dan juga menyeramkan. Yu'er yang terpojok pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mencoba berkomunikasi dengan Beiming. Tetapi percuma saja, jiwa Beiming seolah sudah hilang dan raganya kini sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan aneh tersebut. Kembali, kita diperlihatkan kilas balik kehidupan Beiming. Sesaat sebelum ia dan mendiang ibunya mengalami kecelakaan hebat. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi Beiming, karena pada hari itu, ia dan ibunya akan pergi untuk merayakan ulang tahun Beiming. Awalnya Beiming sedikit merasa aneh, karena sang ibu malah mengajaknya ke kuil untuk beribadah. Lalu ibu Beiming pun menjelaskan jika dirinya tidak ingin Beiming lupa untuk berterima kasih atas berkah yang selama ini sudah mereka terima. Setelah itu, mereka pun beranjak pergi untuk makan-makan seperti acara perayaan ulang tahun pada umumnya. Namun sialnya, mereka malah mengalami kecelakaan hebat di pertengahan jalan. Di bawah alam sadar tersebut, Beiming mendengar sebuah suara aneh sedang berbicara kepada dirinya. Dan ternyata suara tersebut berasal dari sebuah wujud menyeramkan yang ada di hadapannya. Karena penasaran, Beiming berusaha membangun komunikasi dengan sosok menyeramkan tersebut. Tapi yang terjadi, sosok itu malah hendak menyerangnya. Seketika Beiming pun tersadar dari tidur panjangnya. Ia terkejut karena kini dirinya sedang berada di rumah sakit. Padahal terakhir kali, ia ingat jika Yu'er dan dirinya sedang ditodong oleh sekelompok berandal. Namun mimpi barusan seolah terasa sangat nyata bagi Beiming. Sosok itu benar-benar sangat menakutkan. Dan tanpa Beiming ketahui, sosok yang sebelumnya hadir di mimpinya tersebut kini sedang berada di belakangnya. Seekor anjing besar menyeramkan yang sama persis di mimpinya, kini benar-benar berada di hadapan Beiming. Sontak saja Beiming berusaha bersembunyi dari sosok tersebut karena ketakutan. Tapi tindakannya tersebut malah memancing amarah dari sang anjing. Ia terus saja mendesak Beiming untuk memberitahunya apa yang sudah terjadi. Karena tubuh asli sang anjing tiba-tiba menghilang dan kini rohnya melekat dengan Beiming. Tapi tentu saja Beiming tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena dirinya pun tidak tahu menahu mengenai kejadian yang menimpa dirinya dan roh anjing itu. Melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Beiming, anjing tersebut pun sadar jika tidak ada hal yang ditutupi oleh Beiming. Sang anjing pun hanya bisa bergumam kesal sendiri. Ia sama sekali tidak tahu apa maksud dan tujuan dirinya dikirim ke dunia manusia kali ini. Namun sang anjing tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun hendak melarikan diri dari Beiming dan berniat hidup bebas di dunia manusia. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Sebuah rantai tiba-tiba muncul dan menarik paksa dirinya kembali kepada Beiming. Ia sungguh tidak percaya manusia biasa seperti Beiming memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik pengunci roh. Di saat bersamaan, Beiming tiba-tiba merasakan sakit kepala yang begitu hebat. Ia kembali teringat dengan kejadian pada malam itu, sesaat setelah ia dirasuki oleh roh anjing tersebut. Sayangnya, Beiming tidak bisa mengingat kejadian itu secara utuh. Tapi yang pasti, ia tahu jika dirinya saat itu sepenuhnya dikendalikan oleh sang anjing. Anjing itu pun seolah mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Beiming. Ia lalu mengatakan jika pada malam itu Beiming sendirilah yang sudah menghabisi nyawa teman wanitanya tersebut. Beiming tentu saja sangat terkejut mendengarnya. Meskipun hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya, namun ia juga tidak bisa mengenyampingkan perkataan sang anjing. Sebab Beiming pada saat itu sama sekali tidak sadar apa yang sudah ia lakukan. Sesaat Beiming pun terdiam dan tiba-tiba tertawa lepas tanpa sebab.
Sang anjing pun merasa heran dengan perubahan sikap Beiming. Tidak lama kemudian, Beiming pun beranjak dari tempat tidurnya dan berteriak sambil menghadap ke atas. Ia melampiaskan semua kekesalannya, karena menurutnya Tuhan sangatlah tidak adil, sebab sudah merenggut semua orang yang ia sayangi. Kemudian ia bertanya kepada sang anjing mengenai asal-usulnya. Anjing itu lalu menjelaskan jika dirinya adalah iblis besar yang sangat kuat dan ditakuti oleh banyak orang. Namun Beiming nampak tidak terlalu peduli akan hal tersebut. Sang anjing pun tambah kebingungan melihat perilaku Beiming yang aneh. Terlebih pada saat Beiming berjalan mendekati jendela. Seketika sang anjing pun panik karena ia takut Beiming akan melakukan tindakan bodoh. Sebab jika Beiming mati, maka secara otomatis dirinya juga akan mati. Karena jiwa mereka berdua terikat satu sama lain oleh rantai pengikat roh tersebut. Tindakan Beiming sontak membuat sang anjing menjadi sangat marah. Namun sayangnya rasa keputusasaan sudah menguasai segenap jiwa Beiming, hingga ia tidak memperdulikan apapun lagi termasuk hidupnya sendiri. Tanpa pikir panjang, Beiming hendak menjatuhkan dirinya dari ketinggian dan berharap semua penderitaan hidupnya akan segera berakhir. Sang anjing pun otomatis ikut tertarik bersamanya. Namun tidak disangka, sebuah jaring laba-laba aneh tiba-tiba menangkap Beiming dan menariknya kembali ke atas. Beiming pun semakin kebingungan ketika mengetahui seorang suster cantiklah yang barusan menyelamatkan dirinya. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka dengan konten ini, dukung kami dengan cara klik subscribe, like, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita yang selanjutnya.